Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keterbatasan waktu, keterbatasan kemauan mungkin ya. Dan dari yang saya sampaikan tadi harus paling tidak kemampuan dari keilmuan kan terus harus bertambah. Kemampuan dari beribadah juga harus bertambah. Kemampuan dari pengetahuan dan hafalan Al-Quran juga harus bertambah, karena itu yang akan mengubah kondisi berpikir dan berbuat untuk lebih baik. Nah, bagaimana dengan kondisi yang stagnan, artinya masih begitu saja apa yang mungkin saya yang miliki, sehingga apakah kemampuan itu membuat menjadi dosa barangkali, karena kalau tadi orang yang memang nggak mendapatkan di suatu tempat, nggak ada nabi, nggak ada petunjuk, itu bagian dari sesuatu yang berbeda, karena memang belum ada arahan dan ajaran. Itu menurut saya. Mungkin itu termasuk sombong. Termasuk sombong. Merasa sudah cukup ilmunya, nggak perlu cari ilmu, nggak perlu ngaji, nggak perlu baca kitab. Apa kalau nggak sombong? Merasa dirinya sudah sempurna, sudah benar, sudah nggak punya kesalahan. Justru semakin belajar, kita semakin merasa bodoh. Ya, coba aja kita duduk di majelis ilmu, kita bilang, waduh, masya Allah, baru tahu ya, kalau duduk nyandar tangan kiri satu ke belakang, nggak boleh. Ini cara duduknya al-maghdubi alaihim. Baru tahu saya, bodoh saya. Ini. Baru tahu saya kalau nyolatin mayat itu dapat pahala 1 qirot, 1 gunung Uhud. Kalau nganterin ke kuburan dapat 1 qirot lagi. Betapa bodohnya saya umur 40 tahun, 45 tahun baru tahu. Terus begitu ngaji merasa bodoh. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak mau belajar, nggak mau cari ilmu, nggak mau ngaji, ya itu tadi, merasa nggak ada masalah, ya. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Kalau akhirnya tahu-tahu masuk neraka, karena banyak kewajiban yang kita nggak amalkan. Dikiranya kewajiban kita cuma sholat, saum, udah. Ya. Dikiranya kalau sudah punya anak istri, maka anak istri adalah nomor 1, ayah ibu nomor 2, nomor 3. Karena dia nggak belajar. Sampai kapanpun bagi kita laki-laki, nomor 1 adalah ibu, anak istri nomor sekian. Nah, banyak dari kita nggak paham. Kenapa? Karena nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Maka merasalah kita bodoh. Terus ngaji, terus belajar, terus cari ilmu untuk menghilangkan kesombongan kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, yang nanya katanya dapat hadiah nih dari Yayo. Silakan, ada yang nanya lagi, dapat hadiah. Masih 5 lagi. Kemarin itu Sofi Yazid baru saja meninggal. Katanya Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang berilmu. Sebenarnya pemahamannya gimana kan? Iya, itu sabda Nabi kan? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadi. Cara Allah mencabut ilmu bukan ada ulama berilmu, ilmunya cabut-cabutin gitu ya. Akhirnya jadi bodoh. Enggak. Ya. Misalnya Imam Syafi'i berilmu lalu ilmunya ditarik oleh Allah. Enggak. Yang tadinya faham mana sunnah, mana bid'ah, akhirnya enggak faham. Yang tadinya faham mana syirik, mana tauhid, akhirnya enggak faham. Itu ilmunya dicabut katanya. Enggak begitu. Tapi biqabdil ulama,
cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini adalah dengan mematikan ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun aw lam yubqi 'aliman. Hingga ketika di muka bumi ini sudah nggak ada orang alim lagi. Sementara manusia butuh orang alim, butuh ditanya dan seterusnya, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka ditanyalah orang-orang jahil. Dia nggak tahu mana sunnah, mana bid'ah, dia nggak tahu mana syirik, mana tauhid, dia nggak tahu mana hak, mana batil, jubahnya panjang, jenggotnya panjang, rajin sholat. Ini dia nanya nih, padahal dia nggak tahu. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Karena dia nggak berilmu, ditanya jawabnya salah. Mestinya wajib, dia bilang tidak wajib. Mestinya haram, dia bilang nggak haram. Mestinya sunnah, dia jawab bid'ah. Mestinya bid'ah, dia jawab sunnah. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya sudah mulai dari kemarin-kemarin. Sekarang tambah lagi. Ya, ilmu semakin hari semakin sedikit. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Silakan. Jadi kita mendapat ini pendengaran bahwa kita anak laki-laki itu harus menomorsatukan orang tua khususnya ibu. Nah, khususnya saya orang tua sudah tidak ada, kemudian saya masih punya anak laki-laki. Nah, bagaimana kalau anak laki-laki ini kita memberi penjelasan dengan kita sendiri, itu katakanlah baru dengan ini, gitu. Bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, sampaikan saja ya. Mudah-mudahan ya petunjukkan kehendak Allah ya. Mudah-mudahan diberi hidayah petunjuk oleh Allah anak-anak kita ini untuk lebih menomorsatukan orang tua daripada istrinya, anaknya, dan siapapun. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan orang tua. Sampaikan kepada anak-anak kita. Ya. Hal ini insya Allah banyak yang tahu lah. Bahkan sebagian orang-orang kafir itu memuji anak-anak yang berbakti kepada ibunya, gitu. Karena ini memang fitrah manusia. Maka ketika melupakan ibunya, mengabaikan ibunya, ini fitrahnya rusak dan tercela. Ketika kita mendengar seorang anak nggak peduli sama orang tuanya, kita semua mencibirnya, kita semuanya tidak meridhoinya, gitu. Hanya ditambah dengan semangat dalil bahwa ayah ibunya betul-betul mengalahkan anak istrinya. Harus itu. Kecuali anak kita perempuan, tentu dia harus lebih taat kepada suaminya. Rasul pernah bertanya, siapa manusia yang paling besar bagi seorang wanita? Nabi menjawab, suaminya. Siapa manusia yang paling besar bagi seorang laki-laki? Nabi menjawab, ibunya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi